Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-temanku sekalian. Sebelum kita mulai menuntut ilmu, yuk kita perhatikan adab-adab menuntut ilmu. Yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, jangan lupa berwudu dulu ya. Yang ketiga, pakaian yang dipakai harus pakaian yang baik loh. Yang keempat, buku dan alat tulisnya harus lengkap. Yang kelima, harus duduk dengan tenang. Jadi tidak boleh tidur-tiduran ya. Yang keenam, harus didengarkan dari awal sampai akhir. Itu tadi adab-adab menuntut ilmu. Jika sudah siap, yuk kita baca doa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, Allahumma lakal hamdu ba'da ridha, Allahumma lakal hamdu idza radit, Allahumma lakal hamdu abadan abada. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin salatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu lana walin nasi aunan wa farahan wa farajan wa shifaan wa surura wa barik wa sallim tasliman katsira. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li ustadzatina wa li asatidatina wa li kulli man akhadna minhul ilma wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minkum wal amwat. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, santri 2B yang saya cintai, saya sayangi karena Allah. Sebelumnya kalian sudah mendengarkan bagaimana adab dalam majelis ilmu. Tapi yang ingin tidak bosan ya Ustazah itu mengingatkan, selalu ingin mengingatkan terus menerus kepada santri Ustazah, kepada diri Ustazah, kepada santri-santri Ustazah adalah tolong diingat bahwa menuntut ilmu itu bukan untuk pandai. Tolong diingat bahwa menuntut ilmu itu bukan untuk menjadi orang yang dikatakan pintar, tapi menuntut ilmu itu agar kita semakin takut kepada Allah, agar rasa takut kita kepada Allah itu semakin besar, dan Allah mencintai kita.
Allah meridhai kita. Karena kalau sudah Allah ridho terhadap kita, Allah cinta kepada kita, Allah tidak akan melepaskan pertolongannya sampai nanti kita dapat melihat wajah Allah di surga kelak. Maka dari itu kalau kalian masih malas, masih disuruh belajar masih bilang atau disuruh menuntut ilmu murojaah masih bilang aduh aku malas gitu, tolong itu dihilangkan dulu. Tolong itu dihilangkan dulu, ganti ayo semangat gitu ya. Karena yang kita kejar adalah cinta Allah, ya nak ya. Yang kita kejar adalah cinta Allah. Kalau Allah sudah cinta pada hambanya, apapun yang diujikan kepada kita, Allah itu menguji kita dengan sakit, dengan apapun, hati kita itu tetap tenang. Hati kita itu tetap ridho gitu, ya. Baik, hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang tema gunung ya, subtema gunung. Masih di gunung nak, masih di gunung. Kalian tahu kan gunung itu sebesar apa? Ya, gunung itu dari jauh, kita melihat dari jauh, itu sudah sangat besar, ya, sangat besar. Ketika kita mendaki gunung, ketika kita naik ke gunung, ternyata gunung itu sangat tinggi. Ya, sangat-sangat tinggi, capek gitu, naik gunung tuh capek gitu. Insya Allah ya. Kalau kalian punya saudara, paman atau umi, abi, kalian pernah naik gunung, tanya, Mi, Bi, capek nggak sih naik gunung tuh? Capek nggak? Capek sekali, capek sekali. Ya, capek sekali. Artinya apa? Gunung itu sangat-sangat tinggi dan sangat-sangat besar. Dari kejauhan kita naik mobil, di dalam mobil kita lihat gunung itu sudah besar. Kita dekati gunung itu, ternyata ketika kita daki gunung itu sangat tinggi dan sangat besar. Masya Allah ya. Itu gunung adalah salah satu ciptaan Allah. Siapa yang menciptakan gunung? Allah. Bisakah kita menciptakan gunung, membuat gunung yang tingginya sama dengan gunung yang diciptakan oleh Allah? Gak bisa. Gak bisa. Sangat tidak bisa. Ya, sangat-sangat tidak bisa. Maka dari itu kita dengarkan ya. Ustazah akan bacakan firman Allah tentang gunung. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang gunung. Wal jibala autada, artinya dan gunung-gunung sebagai pasak. Saya ulangi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang gunung. Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Alhamdulillah. Kalau kemarin Ustazah sudah menjelaskan bahwasannya dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah memang menciptakan gunung, Allah menciptakan bumi yang sangat besar. Kita tinggal di dalamnya bumi, lalu agar bumi itu tenang, Allah ciptakan gunung. Allah ciptakan gunung sebagai pasak. Masya Allah ya nak ya. Lalu apa sih Ustazah gunung itu? Nah, gunung adalah ciptaan Allah yang sangat besar.
Gunung adalah ciptaan Allah yang sangat besar dan tinggi. Jadi bukan hanya besar saja, tapi juga tinggi. Tingginya kira-kira itu kurang lebih 600 meter. Insya Allah ya, begitu besar ya, begitu besar dan begitu tinggi, Masya Allah. Dan sebagai pasak itu artinya gunung itu bukan hanya bentuknya begini, bukan begini saja, tapi memiliki pasak. Ada bentuk yang begini juga, segitiga di bawahnya itu. Bentuknya ya segitiga lah ya, anggap saja segitiga gitu, menancap di bumi itu, gitu. Agar apa ya? Agar bumi tenang. Masya Allah ya nak ya. Selain ustazah itu takjub dengan ciptaan Allah, dengan ciptaan Allah berupa gunung itu, ustazah lebih takjub pada firman Allah. Pada firman Allah. Coba ya, kalau dulu di zaman Nabi itu kan belum ada penelitian yang meneliti bahwasannya gunung itu ternyata memiliki pasak, memiliki bagian di bawahnya itu yang menancap, gitu ya. Tapi Allah sudah kabarkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal jibala autada. Dan gunung-gunung itu kami jadikan sebagai pasak-pasak agar bumi itu tenang. Masya Allah ya, Masya Allah sekali nak. Firman Allah itu pasti benar ya, firman Allah itu pasti benar. Dan apapun yang ada di dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Masya Allah ya, itu yang membuat takjub sekali ya, Masya Allah gitu, takjub sekali kita itu. Allah sudah menghabarkan kepada kita, lalu kita bisa melihat gunung itu ternyata tinggi, besar dan memiliki bagian bawah yang menancap di bumi. Itu gunung. Lalu manfaatnya gunung apa Ustazah? Manfaat gunung adalah membuat bumi tenang, membuat bumi tenang. Lah, ketika nanti waktu dunia ini sudah Allah takdirkan habis, sudah Allah takdirkan untuk hari kiamat, maka apa yang terjadi? Gunung-gunung itu berterbangan seperti laron. Artinya apa? Ketika gunung itu berterbangan seperti laron, kondisi bumi apakah tenang? Tidak, bergoncang nak. Bergoncang. Masya Allah ya, Masya Allah. Jadi kalau kalian melihat gunung, kalau kalian sedang berjalan, baik naik kendaraan, kemudian atau jalan-jalan biasa ya, kemudian kalian melihat gunung, Masya Allah, syukuri itu. Balas kebaikan Allah itu dengan hati, lisan dan anggota badan. Rasakan bahwasannya, oh ya Allah, alhamdulillah Allah itu menciptakan gunung. Kalau Allah tidak menciptakan gunung, niscaya aku berjalan itu goyang-goyang gini, tidak tenang. Karena apa? Bumi bergoncang. Insya Allah ya. Maka dilafatkan, diucapkan ketika melihat gunung itu, ucapkan alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menciptakan gunung. Alhamdulillah ya Allah, Engkau masih memberikan nikmat kepadaku berupa gunung. Masya Allah ya nak ya, Masya Allah. Itu dari Ustazah ya. Ustazah itu takjub sekali. Takjub pertama dengan firman Allah. Allah mengkabarkan ribuan tahun yang lalu, sebelum ada penelitian bahwa gunung itu memiliki sisi bawah, Allah sudah berfirman wal jibala autada, artinya dan gunung-gunung sebagai pasak.
Yang kedua, kita ta'jub dengan bentuk gunung. Apa sih Ustazah gunung itu? Gunung adalah ciptaan Allah yang sangat tinggi dan besar. Lalu apa Ustazah manfaat dari gunung? Manfaat gunung adalah agar bumi tenang. Masya Allah, sedikit dari Ustazah ini nak, mudah-mudahan menancap kuat di hati kita, ya, menancap kuat di hati kita, dan kita bisa setiap kali melihat gunung itu senang, dan hati kita merasa tenang, merasa senang, dan lisan kita itu mudah memuji Allah. Baik, nah itu dari Ustazah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sungguh apapun yang keluar dari lisan Ustazah itu sebenarnya nasihat untuk Ustazah sendiri, karena telinga yang paling dekat dengan lisan Ustazah adalah telinga Ustazah sendiri. Akan tetapi Ustazah juga berharap apa yang Ustazah ucapkan itu didengar dan menancap di hati santri Ustazah sekalian, ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.